Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludwig Firmansyah dengan NIM 22650033. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Project Quality Management. Langsung saja. Di sini ada outbreak idea di mana yang pertama memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, dan mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Selanjutnya di sini ada what is quality di mana the internal organization of quality is show definition quality is totality of character an entity that bear on this ability to satisfy stated or implied needs. Definisinya, di mana manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun QDLNS. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance, requirements, proses, dan produk proyek memenuhi spesifikasi dan fields for us. Produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuan. 3. Proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua, penjaminan kualitas, di mana menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga, mengendalikan kualitas. Ini ada gambaran umumnya, yaitu Project Quality Management terbagi atas 3, Quality Planning, Performance Quality Assurance, dan Performance Quality Control. Output proses perencanaan kualitas di mana terbagi atas 2, yaitu perencanaan manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal atau maupun informal. Qualitative Metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas QA dan pengendalian kualitas QC. Tentunya reliability, failure rate, availability, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada quality checklist, di mana daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Yang pertama, proses improvement plan, quality baseline, project management plan atau update. Penjaminan kualitas, di mana proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuat semua aktivitas yang tidak memberi nilai ditambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Kemudian di sini ada cost benefit analysis, design of element, quality audit, proses analisis, dan lain sebagainya. Yes, alat penjamin kualitas. Kemudian ada required change, perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak lagi setiap stakeholders. Recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan required change. Organizational process update management plan, yaitu dilakukan untuk memonitoring agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah adanya produk-produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone atau produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas, yang pertama, kebijakan baik, saran tidak kooperatif atau preventif jika ada, saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Hal pengendaliannya yaitu yang pertama, Pareto diagram, critical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, CS. Contoh Pareto diagram seperti yang ada di gambar. Statistical sampling, metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa data yang diinginkan hingga sampai sampel size. Kemudian sini ada alternative faktor yang sering digunakan. Ini juga contohnya. Kemudian di sini ada Six Sigma Define. Lanjut, di sini ada informasi dasar tentang Six Sigma, di mana target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 1 juta peluang. Prinsip Sigma dapat diterapkan pada sebagai proses bisnis. Pada proses bisnis, proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan disebut DMIC. DMC yang pertama ada Define, Measure, Analysis, Improve, dan Control.
Kemudian keunikan Six Sigma yaitu yang pertama, IT requires an organization-wide commandment. Kemudian Six Sigma organization have the ability on willingness to adopt the contrary objective like reduction or on getting things done faster. It is an operation philosophy that its customer focus and drivers to driver out was that rise level of quality and improve financial performance of background levels. Example of Sigma recognition yang pertama di sini ada Motorola atau Inch, kemudian Alliance Signal, kemudian General Electric use Six Sigma. Six Sigma dan manajemen proyek yaitu just shape in Joran to take effort by project. Sangat penting melakukan pemilihan proyek dengan berhati-hati dengan menerapkan kualitas yang lebih tinggi, di mana hal itu menjadi sangat bermakna. Kemudian setelah memilih proyek Six Sigma, konsep manajemen, tools, dan teknik yang ada dapat digunakan seperti membuat creating business case project atau schedule, budgets, dan ETS. Kemudian ada standar deviasi, di mana standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada di sekitar variasi data tersebut. Data distribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Kemudian ada standar deviasi dan distribusi normal, Six Sigma dan defective units. Tabel konvensi Six Sigma seperti yang kalian, di mana jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Defect itu yaitu jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Makin besar sigma diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Kemudian ini diagramnya. Kemudian quality control chart and stand super rule. Kemudian sini ada contoh diagram kendalinya. Dan testing pengujian banyak digunakan dalam proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Kemudian sini ada testing tasks in the software development life cycle. Kemudian Gantt chart for building testing into a system development project plan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.